Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bidan Sunis dalam channel Bidan Sahabat. Ibu-ibu yang lagi hamil besar, sini-sini, udah tahu belum tanda-tanda persalinan itu apa aja? Tanda-tanda persalinan sudah dekat itu ada 3. Yang pertama, keluar lendir darah. Yang kedua, keluar air ketuban. Kemudian yang ketiga adalah kontraksi atau kencang-kencang yang teratur. Kita akan bahas satu persatu, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tanda-tanda persalinan itu ada 3. Yang pertama adalah keluar lendir darah. Untuk ibu-ibu yang sudah hamil tua, kemudian keluar lendir dibarengi dengan darah atau semburat merah, itu biasanya merupakan tanda bahwa ibu sudah mendekati masa persalinan. Tetapi lendir darah yang keluar bukan merupakan hal yang urgent atau emergensi yang membuat ibu harus segera periksa ke bidan atau ke rumah sakit. Lendir darah hanya merupakan tanda bahwa kepala janin itu sudah mulai turun. Penanda utama adalah kontraksi yang teratur. Jadi misalnya ibu keluar lendir darah tapi belum ada kencang-kencang atau kontraksi, maka ibu tenang aja, stay cool, siapkan kebutuhan-kebutuhan atau barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit dulu. Kemudian tanda yang kedua yaitu keluarnya air ketuban. Banyak ibu-ibu yang bertanya, air ketuban itu seperti apa sih Bu Bidan? Yang pertama, ketuban itu baunya sedikit amis. Yang kedua, konsistensinya. Jadi kalau ketuban itu dia benar-benar cair. Dia cair seperti air, tidak berlendir. Kemudian yang ketiga dari warnanya. Air ketuban itu ada yang jernih, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kekuningan. Nah, jika ibu sudah mengalami ketuban yang pecah, maka ibu harus segera ke rumah sakit. Kenapa? Karena ibu bisa bayangkan ya, janin itu kan hidup di dalam kantong, dalamnya itu ada air ketuban. Kemudian jika selaput ketuban itu sudah ada yang robek, maka air ketuban akan terus-menerus keluar dari robekan itu. Dan bayi itu kan minum oksigen, makan itu semua kan dari ketuban. Jadi kalau lingkungan hidup dia itu sudah menurun, maka kesejahteraan janin pun akan menurun. Kemudian kalau selaput yang tadi itu pecah, misalnya kepala janin yang bagian paling bawahnya, terus misalnya ini ketuban, saat pecah bisa aja nih tangannya janinnya yang turun duluan, atau misalnya tali pusatnya yang turun duluan. Makanya kalau ibu sudah keluar ketuban, harus segera diperiksa dalam untuk ditentukan bagian paling bawah apa, bahaya enggak ini kalau persalinan normal gitu. Yang harus diawasi selanjutnya adalah denyut jantung janin. Jadi karena seperti yang saya jelaskan tadi, dengan berkurangnya air ketuban, kesejahteraan janin itu kan akan terancam. Jadi janin harus rutin dicek denyut jantungnya. Terus biasanya apa nih yang dilakukan Bu Bidan kalau misalnya ketubannya pecah tapi belum ada kontraksi dan belum ada pembukaan jalan lahir? Biasanya ibu akan diinduksi atau dipacu untuk mengundang si kencang-kencang atau si kontraksi itu biar jalan lahirnya membuka. Jadi intinya kalau ketuban sudah pecah, itu janin harus segera dilahirkan. Itu kalau sudah cukup bulan ya. Kemudian tanda persalinan yang ketiga atau tanda-tanda utama dalam persalinan adalah kencang-kencang atau kontraksi teratur. Kadang ibu yang sudah hamil tua itu sudah merasakan kontraksi ya, tapi kadang kontraksinya cuma kalau malam aja atau cuma kalau kecapean aja, tapi tiba-tiba hilang lagi. Nah, kalau kontraksinya masih seperti itu namanya masih kontraksi palsu. Kemudian yang disebut dengan kontraksi teratur itu seperti apa Bu Bidan? Kontraksi teratur itu adalah kontraksi yang frekuensinya sudah sering. Misalnya, ibu awalnya terasa kontraksi itu 1 jam sekali, terus jadi 15 menit sekali, habis itu tiba-tiba jadi 10 menit sekali, bahkan 10 menit sampai 4 kali. Jadi ibu sambil memonitor, lihat jam ya. Misalnya ibu sudah ada kontraksi dalam 10 menit itu 3-4 kali, itulah yang dinamakan kontraksi yang teratur. Nah, kriteria yang lainnya adalah durasinya. Jadi misalnya ibu sudah mengalami kontraksi 3-4 kali nih dalam 10 menit, tapi durasinya atau lamanya cuma selemet-selemet, cuma sebentar-sebentar, jadi itu belum kontraksi yang adekuat, belum cukup untuk membuka jalan lahir. Durasinya itu sekitar 30-40 detik. Jadi ibu pantau ya, ibu lihat pakai jam dinding atau pakai aplikasi di HP, sekarang udah banyak. Kemudian ibu lihat lagi kekuatannya. Ibu bisa pegang perutnya ibu. Jadi kalau dia masih lembek kayak perut biasa, itu berarti masih lemah. Tapi pada saat ibu merasa mules terus dia udah
kaku, udah kenceng, sampai misalnya kayak kayu, itu namanya kontraksinya sudah kuat. Nah, itu kontraksi yang bagus. Jika ibu sudah merasakan kontraksi yang teratur, misalnya belum pecah ketuban pun atau belum keluar lendir darah pun, ibu tetap harus segera periksa. Karena yang membuka jalan lahir itu adalah kontraksi. Harapannya, kalau ibu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke bidan setelah kontraksinya teratur, nanti pas diperiksa, itu sudah ada pembukaan. Jadi, meminimalisir resiko ibu disuruh pulang lagi nih sama bu bidannya. Nah, sampai sini saya rasa ibu-ibu sudah paham ya dengan tanda-tanda persalinan. Kalau masih ada yang kurang jelas dari video saya ini, ibu-ibu boleh tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa support saya selalu dengan klik like, lalu tinggalkan komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu. Dadah.